Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi dengan Pak B. Masih seputar tentang investasi emas, belajar emas bagi pemula atau yang ada action atau yang sudah menjalankan lama. Semoga menginspirasi, semoga bermanfaat. Kali ini Pak B akan mengisi konten tentang tabungan emas versus tabungan uang biasa. Tabungan emas versus tabungan uang biasa atau di bank konvensional ya. Ini tabungan emas, tabungan biasa. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau mau mengikuti kuliah terus menerus dari Pak B tentang seputar emas, klik loncengnya. Oke, nanti Anda akan mendapat notifikasi pertama untuk mengikutinya karena ini semuanya gratis. Oke ya, kita mulai. Kita ambil contoh saja. Satu adalah tabungan emas pegadaian. Ini kayak Pak B ambil saja contoh yang ini. Jadi ini adalah tabungan emas pegadaian. Apa tabungan emas pegadaian itu? Satu sifat-sifatnya adalah, satu cirinya adalah satu, tidak ada biaya administrasi tiap bulan. Jadi tidak ada biaya administrasi tiap bulan. Ini hanya membuat sekali dan biaya 50.000, yang 30.000 digunakan untuk biaya titip emas selama 1 tahun. Berapapun saldo emas ada di sini itu dipotong 30.000. Jadi semakin banyak saldonya semakin murah sekali. 30.000 per tahun. Kalau dianggap berarti 25.000 per bulan untuk titipan. Jadi hanya titip 30.000 per tahun. Nah, berapapun jumlah saldo emasnya di pegadaian, di tabungan ini. Oke. Yang kedua adalah harganya real time atau harga hari itu. Jadi nabung harga hari itu. Misalnya harga emas hari itu atau hari ini itu adalah 950.000. Yaitu 1 gramnya 950.000. Kalau mau beli 0,1 gram berarti 9.800 atau 0,1 adalah 98.000. Ya, tuh. Pada saat mencairkan juga sama, harga hari itu. Harga hari itu ya. Jadi misalnya pada besok jangka panjangnya itu nanti harganya buyback-nya atau harga ambilnya atau harga buyback-nya itu misalnya 1.300, ya harga 1.300 itu yang jadi harga hari itu. Real time, jadi seperti itu. Terus yang ketiga pengambilannya ada 3 macam. Jadi ini diambil 3 macam. Bisa diambil tunai di kantor, bisa lewat rekening bank yang lain ditransfer, dan yang ketiga adalah bisa dicairkan dalam bentuk emas fisik. Jadi dalam bentuk emas seperti ini. Jadi dicairkan. Tapi kalau dalam bentuk seperti ini ada tambahan biaya. Dapat bebas di konten yang lain biayanya berapa. Ini satu bisa 1 gram 85.000, 2 gram 86.000, 5 gram 127.000, 10 gram 177.000 dan sebagainya dari konten yang lain ya. Terus adalah sampai saat ini di Pegadaian setahu Pak B itu belum ada ATM emas. Tapi kemarin ada di media sosial itu ada yang sudah punya ATM emas, tapi Pak B belum. Kalau di Pegadaian setahu Pak B belum ada. Oke. Jumlah dana itu fleksibel. Maksud fleksibel itu sedikit demi nggak apa-apa karena tidak ada bunga, tidak ada biaya lain-lain kecuali biaya titipan, tidak ada potongan administrasi dan sebagainya. Nah, satu adalah gramnya tetap. Jadi di sini tetap tidak akan berubah-ubah, tetap gramnya tetap di dalam tabungan. Terus tidak ada bunga, hanya mengandalkan kenaikan harga, dan sifat untuk tabungan adalah untuk jangka panjang. Sebaiknya untuk jangka panjang karena nanti pada saat mengambil adalah harga buyback. Jadi nanti ada spread harga beli dan harga jual, sama dengan misalnya beli emas fisik itu, tapi ini dalam bentuk tabungan. Kalau misalnya nabung hari ini diambil minggu depan, bulan depan, pastinya akan mengalami kerugian gitu ya. Jadi karena ini adalah digunakan untuk membeli masa depan dengan harga hari ini. Itu sifatnya tabungan pegadaian atau masih yang lain. Cocok untuk jangka panjang. Jangka panjang itu ya menengah panjang lah, misalnya 3 tahun ke depan. Nah, sama dengan bahasan yang sudah, yaitu bisa digunakan untuk umroh, biaya anak, bangun rumah dan lain sebagainya. Itu adalah cocok untuk jangka
panjang. Itu adalah sifat atau ciri dari, nah itu ada kelebihan kelemahannya dan sebagainya itu di tabungan emas pegadaian. Oke, yang saya lihat adalah ini adalah contoh, ya contoh saja ya, ini contoh tabungan bank konvensional. Artinya ada juga di bank syariah, bank ya, itu bank ya. Oke, di bank itu satu ada biaya administrasi tiap bulan. Nah, dalam apapun itu ada biaya administrasi, apalagi bank itu ada ATM-nya, juga ada biaya pemeliharaan ATM, ada juga biaya administrasi di rekening, itu ada. Di tiap bank beda-beda tapi ada, tiap bulan ada. Dan yang kedua adalah nabung dan ambil, tidak ada perbedaan atau tetap. Ya, nggak ada nanti ambil hari ini uangnya kan, karena di sini cuman nabung uang, jadi nanti nabung uang ya ambil uang. Jadi kalau dibayangkan nabung uang dikonversi menjadi gram emas atau beli, intinya beli emas itu dititipkan gitu ya. Kalau di tabungan uang kan nabung uang, nah nanti ambil uang, sehingga tetap. Terus yang kedua apa? Ketiga adalah pengambilannya adalah tetap dua macam pengambilan. Yang pertama tunai lewat teller, yang kedua ditarik lewat ATM. Ya, sudah ada ATM ya jelas, karena sudah ada biaya untuk pemeliharaan atau biaya untuk ATM. Oke, selanjutnya mendapat bunga. Nah ini mendapat bunga kalau ini, jadi ada mendapat bunga, tapi tidak mendapat kenaikan harga, tapi ada bunga. Oke, jadi kalau jumlah uangnya itu berkurang jika bunganya lebih kecil daripada jumlah potongan atau biaya administrasi. Misalnya bunganya hanya dapat 10.000 misalnya per bulannya, tapi biaya administrasinya 20.000, berarti kan tabungannya semakin hari semakin berkurang. Kalau jumlah uangnya naik, itu ketika bunganya itu, atau ada malah bagi hasil bunganya itu lebih tinggi daripada biaya administrasi. Jadi misalnya dapat bunga per bulan itu 100.000, bunganya biayanya 20.000, kan menambah. Maka dari itu dalam tabungan yang seperti ini biasanya itu cocok untuk uang besar. Ada batas limitnya yang mendapat bunga seberapa ada. Jadi misalnya bunganya 4% dari 100 juta itu kan banyak. 4% per tahun dibagi 12. Nanti per bulannya dapat berapa kan untuk menutupi biaya administrasi. Seperti itu sangat mudah seperti itu. Dan cocok digunakan untuk jangka pendek. Nah, jangka pendek gimana? Nah, bisa digunakan untuk dana darurat, digunakan untuk proses dan sebagainya. Cocok sekali. Jadi tinggal pilihan Anda menentukan di mana, mau tabungan emas digital atau mau dua-duanya. Itu pilihan ada di tangan Anda. Yang jelas adalah gemar menabung, baik menabung uang atau menabung emas demi masa depan yang lebih bagus, demi masa depan lebih baik. Semoga menginspirasi, semoga semangat terus. Sampai ketemu di lain waktu. See you next time. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Karena like, subscribe, dan komen akan membantu mengembangkan channel Pak B, dan Pak B akan semakin bersemangat untuk berbagi ilmu, men-share ilmu tentang seputar investasi emas dan juga investasi yang lainnya. Terima kasih.